Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan mengenai materi fisika semester 1. Perkenalkan, nama saya Galuh Diapsani, absen 11, yang akan menjelaskan tentang materi listrik statis. Perkenalkan, nama saya Syakira Nugraini, nomor absen 31, akan menjelaskan mengenai materi listrik dinamis. Perkenalkan, nama saya Maira Sabrina Rahayu, absen 19, yang akan menjelaskan materi arus dan tegangan bolak-balik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Baidillah, saya absen 1. Di sini saya mau menjelaskan tentang materi GGL magnetik. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika kelas 12 semester 1, yaitu tentang listrik statis. Listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap. Antar dua muatan listrik akan bekerja gaya interaksi antar muatan yang disebut gaya Coulomb. Interaksi dua muatan bisa berupa saling tarik-menarik ataupun tolak-menolak. Dua muatan saling tarik-menarik apabila kedua muatan berbeda jenis, sedangkan tolak-menolak apabila kedua muatan sejenis. Contohnya yaitu, apabila ada muatan yang bersifat positif bertemu dengan sifat positif, maka akan terjadi interaksi tolak-menolak. Dan apabila ada muatan yang bersifat positif bertemu dengan muatan yang bersifat negatif, maka akan terjadi interaksi tarik-menarik. Gaya Coulomb antar dua muatan memenuhi prinsip hukum 3 Newton aksi reaksi yang besarnya memenuhi persamaan berikut. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat, di mana F sama dengan gaya Coulomb antar dua muatan, Q1 ataupun Q2 besarnya muatan kedua benda, dan R jarak antar dua benda muatan, dan K konstanta Coulomb yang berharga 9 kali 10 pangkat 9. Besarnya gaya tarik-menarik sebanding dengan besarnya masing-masing muatan, dan berbanding terbalik dengan jarak. Medan listrik adalah suatu besaran vektor yang menunjukkan kuatnya pengaruh dari suatu muatan listrik pada suatu titik di dekat muatan tersebut. Medan listrik yang ditimbulkan dari benda bermuatan negatif arahnya adalah masuk ke dalam muatan, sedangkan medan listrik yang ditimbulkan dari benda yang bermuatan positif arahnya adalah keluar muatan. Besarnya medan magnet memenuhi persamaan berikut, yaitu E sama dengan F per Q, di mana E yaitu muatan listrik, V gaya Coulomb antar dua muatan, dan Q besar muatan listrik. Atau bisa dicari menggunakan rumus E sama dengan K kali Q dibagi R kuadrat, di mana E yaitu muatan listrik, K konstanta Coulomb, Q besar muatan listrik, dan R yaitu jarak suatu titik. Energi potensial listrik adalah dua buah muatan listrik yang terpisah dengan jarak tertentu akan memiliki energi potensial listrik yang besarnya dirumuskan sebagai berikut, yaitu EP sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R, di mana EP adalah energi potensial listrik antar dua muatan, Q1 dan Q2 besarnya muatan kedua benda, dan R jarak antar dua benda bermuatan, dan untuk K konstanta Coulomb yang harganya 9 kali 10 pangkat 9. Potensial listrik adalah potensial listrik atau beda potensial yang dapat didefinisikan sebagai usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu muatan. Beda potensial dirumuskan sebagai berikut, yaitu V sama dengan K kali Q dibagi R, di mana V beda potensial, Q besar muatan, dan R jarak suatu titik ke muatan. Energi potensial listrik dan potensial listrik adalah besaran skalar yang tidak punya arah. Positif dan negatif tergantung pada jenis muatannya. Jika bermuatan positif, maka harganya positif, dan sebaliknya. Kapasitor adalah komponen listrik yang dapat digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitor keping sejajar adalah kapasitor yang terdiri dari dua pelat logam dengan jarak tertentu. Jika diberi sumber tegangan, maka muatan akan tersimpan di permukaan dalam kedua pelat. Kapasitansi adalah besaran yang menyatakan kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan, yang dapat dihitung menggunakan rumus C sama dengan Q per V, yang dapat diketahui Q yaitu muatan, V tegangan, dan C kapasitansi. Dan untuk rangkaian kapasitor seri dapat dilihat dengan gambar ini dengan rumus untuk mencari Q total atau muatan total, yaitu Q1 sama dengan Q2, yaitu yang maksudnya Q totalnya itu harganya sama dengan Q1 dan Q2. Dan untuk VT yaitu tegangan total dapat mencari menggunakan rumus V1 ditambah V2, dan untuk mencari C total atau kapasitansi total dapat dihitung menggunakan rumus 1 per CT di 1 per CT sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Dan untuk rangkaian kapasitor paralel dapat dilihat di gambar ini ya. Untuk Q totalnya muatan total yaitu Q1 ditambah Q2, dan untuk tegangan totalnya itu sama dengan tegangan 1 dan tegangan 2.
Dan untuk menghitung C totalnya atau kapasitansi totalnya dapat dihitung menggunakan rumus C1 ditambah C2. Yang pertama, arus listrik. Arus listrik dilambangkan dengan I. Arus listrik sendiri merupakan jumlah muatan yang mengalir tiap satuan waktu atau setiap detik. I sama dengan Q per T. Dengan I merupakan arus atau satuannya ampere, Q merupakan jumlah muatan, satuannya kolom, dan T merupakan waktu, satuannya sekon. Yang kedua ada rumus hukum Ohm. Hukum Ohm merupakan perbandingan antara tegangan dan arus listrik. Hukum Ohm dilambangkan dengan R. R sama dengan V per I. Dengan R merupakan hambatan yang satuannya ohm, V merupakan tegangan yang satuannya volt, dan I merupakan arus yang satuannya ampere. Pada hukum Kirchhoff 1, arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Artinya jumlah arus yang masuk titik cabang itu sama dengan jumlah arus yang keluar titik cabang. Pada gambar tersebut I1 itu menuju titik cabang dan I2 juga menuju titik cabang. Sedangkan I4, I3, dan I5 itu meninggalkan titik cabang, sehingga arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Arus yang masuk I1 ditambah I2 sama dengan arus yang keluar, I3 ditambah I4 ditambah I5. Kemudian ada rangkaian hambatan. Pada rangkaian hambatan ini ada rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Gambar sebelah kiri itu menunjukkan rangkaian seri dan yang sebelah kanan itu menunjukkan rangkaian paralel. Pada rangkaian seri itu arus itu besarnya sama. Jadi I sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3, dan seterusnya. Kemudian tegangan pada rangkaian seri V total itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya. Pada rangkaian seri hambatan itu tinggal ditambahkan. R sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Kemudian yang sebelah kanan itu gambar rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel itu yang sama tegangannya. Jadi V total itu sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3 dan seterusnya. Kemudian yang dijumlahkan itu I. I total itu sama dengan I1, I2, I3 dan seterusnya. Kemudian pada rangkaian paralel tersebut hambatan itu di 1 per. Jadi 1 per R total itu sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada rumus hukum Kirchhoff 2. Pada gambar tersebut merupakan contoh gambar yang menggunakan penyelesaian rumus hukum Kirchhoff 2. Jadi rumus hukum Kirchhoff 2 itu sigma E sama dengan sigma I kali R. Dengan sigma E itu merupakan jumlah tegangan dan sigma I kali R merupakan jumlah antara perkalian arus dan hambatan. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan persamaan yang menggunakan hukum Kirchhoff 2 yaitu pertama, tentukan arah loop atau jalur. Yang kedua, tentukan arah arusnya di suatu titik cabang. Jika arah jalurnya bertemu kutub positif, maka harga E itu negatif. Tetapi sebaliknya, jika arah jalurnya bertemu kutub negatif, maka harga E itu positif. Dan yang keempat, jika arus searah dengan jalur, harganya positif. Dan sebaliknya, jika arus berlawanan dengan jalur, maka harganya negatif. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang medan magnet. Apa itu medan magnet? Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang jika di dalam ruang tersebut dikasih benda yang bermagnet, maka benda tersebut akan mengalami gaya magnet. Median magnet dapat dihasilkan dari dua, yaitu dari magnet tersebut dan arus listrik. Kaidah tangan kanan. Nah, ini disimbolkan sebagai arah arus dan 4 jari ini disimbolkan sebagai medan magnet. Setelah itu ada yang namanya induksi magnet. Induksi magnet ada dua, yaitu pada penghantar lurus tak terhingga dan pada penghantar lurus tertentu. Rumus pada penghantar lurus tak terhingga yaitu
B sama dengan mu kali I per 2pi kali A. Untuk selanjutnya ada penghantar lurus tertentu. Rumusnya B mu kali I per pi A. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan flux magnet. Nah, itu rumusnya dengan B kali A kali cos theta. Nah, apa yang disebut dengan flux magnet adalah garis-garis gaya magnet, visualisasi vektor median magnet yang pernah berpotongan dan kedapatannya menyatakan kekuatan median. Sifat-sifat dan garis gaya magnet. Gaya tarik magnet paling kuat terdapat pada kutub-kutubnya. Arah median magnet menjauhi kutub utara dan mendekati kutub selatan. Kuat sejenis akan saling tolak-menolak dan kutub berlawanan akan saling tarik-menarik. Nah, visualisasinya ini ada B ini. Nah, yang ini itu yang titik itu masuk dan yang X itu yang keluar. Oke. Dinamakan dengan gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang besaran vektor dan arahnya ditemukan oleh kaidah tangan kiri Fleming. Nah, ini bisa menggunakan kaidah tangan kiri ya. Jadi ini sebagai arah arus, terus ini telunjuk sebagai arah medan magnet dan 3 jari ini sebagai arah dari Lorentz tersebut. Jadi nanti kayak gini misal. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa rumus, yaitu rumus pertama ketika menghantar berarus di median magnetik. F sama dengan B kali I kali L kali sin theta. Untuk keterangannya, F sebagai Lorentz, B induksi magnet, I kuat arus, L panjang menghantar, dan theta sudut antar arus dan median. Terus nomor 2 yaitu pada muatan yang bergerak dalam median magnet. Rumusnya B kali A kali V kali sin theta. A sebagai besar muatan dan V sebagai kecepatan benda. Dan jika gerakan membentuk lintasan melingkar, maka jari-jari lingkaran dapat dihitung dengan R sama dengan M kali V per A kali B. R sama dengan 1 per B akar 2 MV per A. Keterangan R sebagai jari-jari lintasan, M massa benda, dan V potensial listrik. 3. Pada penghantar berarus sejajar, F sama dengan MO I1 kali I2 kali L per 2pi kali A. Nah, untuk keterangannya, MO sebagai mobilitas ruang hampa, I1 dan I2 kuat arus penghantar yang berada di 1 dan gawat 2, L panjang penghantar, dan A jarak penghantar. Selanjutnya ada aplikasi gaya Lorentz pada kehidupan sehari-hari, yaitu pada motor listrik, terus galvanometer, terus speaker, dan kereta maglev. Dan bisa dilihat untuk selanjutnya. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maira Sabrina Rahayu, absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang arus dan tegangan bolak-balik. Pengertian dari arus dan tegangan bolak-balik yaitu arus dan tegangan yang nilainya selalu berubah terhadap waktu secara periodik. Rumus dari arus yaitu I sama dengan I max sin omega T. Kemudian rumus dari tegangan adalah V sama dengan V max sin omega T. Adalah nilai tetap yang sering digunakan menggunakan alat ukur. Rumus arus dan tegangan efektif yaitu I efektif sama dengan I max per akar 2
dan rumus tegangan efektif yaitu V efektif sama dengan V max per akar 2. Terdapat juga rangkaian-rangkaian pada arus dan tegangan bolak-balik, yaitu yang pertama, rangkaian resistor. Rangkaian resistor adalah rangkaian di mana arus dan tegangan sefase atau sejalan. Yang kedua, rangkaian induktor. Rangkaian induktor adalah rangkaian di mana tegangan mendahului arus 90 derajat. Kemudian yang ketiga, rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor adalah rangkaian di mana tegangan ketinggalan 90 derajat oleh arus. Selain itu, terdapat juga reaktansi induktif. Reaktansi induktif